Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Farabi. Saya dari kelas C Ibadah Muamalah. Salat adalah tiang agama dan menjadi kewajiban utama setiap muslim. Namun sejauh mana kita dapat memahami tata cara dan hukum-hukum dalam salat? Dalam video kali ini kita akan mendengarkan pendapat dari 3 narasumber berbeda-beda mengenai fikih salat, mencakup dasar hukum, praktik, dan etika dalam salat sehari-hari. Baik, pada malam hari ini saya bersama dengan Bang Aldi. Saya akan mewawancarai seputar fikih sholat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Aldi yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini yang bersedia untuk diwawancara. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan saya ini ada 10 Bang, ini mengenai dasar-dasar fikih sholat. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa pengertian sholat menurut istilah? Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, diawali oleh takbir dan diakhiri dengan salam. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa tujuan utama sholat dalam Islam? Untuk beribadah kepada Allah dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, pertanyaan yang ketiga itu berapa jumlah sholat wajib dalam Islam? 5 kali, Bang. Ini nggak mungkin salah kan Bang? Mungkin kita lanjut ke pertanyaan keempat, apa saja rukun sholat? Yang pertama ada niat, takbiratul ihram, berdiri jika mampu, terus membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud, dan salam. Baik, oke, kita lanjut pertanyaan kelima. Apa yang dimaksud dengan syarat sah sholat? Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah sholat seperti suci dari hadas dan najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan keenam, yaitu apa saja yang membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat, bicara dengan sengaja, makan, minum, ketawa. Baik, mungkin kita lanjut saja ya ke pertanyaan ke-7. Apa saja perbedaan antara rukun dan sunnah dalam sholat? Rukun itu wajib dilakukan, kalau sunnah jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Baik, ini kita sudah sampai dengan pertanyaan ke-7 ya. Baik, selanjutnya kita lanjut pada nomor 8, yaitu bagaimana hukum sholat bagi orang yang sakit dan tidak bisa berdiri? Boleh sholat duduk ataupun berbaring sesuai kemampuan. Baik, kita lanjut untuk nomor 9, yaitu apakah wudhu termasuk bagian dari sholat? Bukan, tetapi merupakan syarat sah sholat. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Bang. Ini apa yang harus dilakukan jika lupa rakaat dalam sholat? Melakukan sujud sahwi. Baik, sudah selesai kita melakukan wawancara kepada Bang Ali. Saya ucapkan terima kasih pada Bang Ali telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini saya bersama dengan Bang Adit. Saya akan mewawancarai Bang Adit seputar praktik dan hukum-hukum dalam fikih sholat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bang Adit yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita pada pertanyaan pertama, yaitu apa bacaan ketika rukuk dalam sholat? Untuk bacaannya itu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Baik, kita langsung saja pada nomor kedua, itu apa bacaan ketika sujud? Untuk bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Baik. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, berapa rakaat sholat maghrib dan apa urutannya? Untuk rakaat sholat maghrib itu ada 3 rakaat dan 2 rakaatnya itu dibaca keras, untuk yang rakaat terakhir di dalam hati. Baik, kita lanjut ke nomor 4, kapan dibaca tasyahud awal dan tasyahud akhir? Untuk tasyahud awal dibaca saat sujud kedua pada rakaat kedua, dan tasyahud akhir sebelum salam. Langsung saja pada nomor kelima, apa itu sholat jamak dan sholat kasar? Sholat jamak itu menggabungkan 2 sholat menjadi 1, dan kasar itu meringkas sholat yang jadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
Untuk nomor 6, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Untuk itunya dia sunnah muwakkadah, tapi ada juga dari ulama mewajibkan untuk sholat di masjid. Baik, untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana posisi makmum terhadap imam dalam sholat berjamaah? Untuk posisinya di belakang imam, tapi bisa sejajar jika cuma hanya satu orang. Baik, selanjutnya pada pertanyaan yang ke-8, apa yang dilakukan jika masbuk dalam sholat berjamaah? Yang pertama itu mengikuti imam terlebih dahulu, kemudian menyempurnakan rakaat tinggal setelah imam melakukan salam. Dan untuk pertanyaan yang ke-9, apa itu kunut dan kapan dibaca? Doa kunut adalah doa khusus pada saat subuh, dibaca setelah rukuk pada saat rakaat kedua. Untuk pertanyaan terakhir nih Bang, ada apa fungsi niat dalam sholat? Fungsi niat dalam sholat adalah untuk menentukan jenis sholat apa yang sedang ingin dilakukan. Oke, sebelumnya Bang saya ucapkan terima kasih pada Abang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk wawancara. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya bersama dengan Bang Fadel. Saya akan mewawancarai seputar sholat sunnah dan etika sholat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bang Fadel yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk bersedia wawancara. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, apa contoh sholat sunnah rawatib muakkad? Kalau sholat sunnah rawatib muakkad itu seperti sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ya, Bang. Terus untuk pertanyaan nomor 3, ada apa itu sholat duha? Sholat duha itu dia sholat yang dilaksanakan ketika matahari tergelincir. Untuk pertanyaan keempat, berapa jumlah rakaat minimal dan maksimal sholat duha? Itu minimalnya 2, maksimalnya 8. Apa niat sholat tahajud? Sengaja aku sholat sholat tahajud 2 rakaat atau lebih lillahi ta'ala. Untuk pertanyaan nomor 6, ada apa keutamaan sholat tahajud? Keutamaannya itu kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa dan juga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Lebih Ta'ala. mendekat diri kepada Allah ya Bang. Iya betul. Untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana adab sebelum melaksanakan sholat? Tentu adab kita bersih dan suci, bebas dari najis, itu lebih utamanya. Untuk pertanyaan nomor 8, apa hukum meninggalkan sholat secara sengaja? Ya baik, tinggalkan sholat dengan sengaja itu sangatlah dosa besar. Itu sangat dosa besar, jadi janganlah sampai kita tinggalkan sholat itu. Untuk pertanyaan nomor 9, itu apakah boleh sholat di tempat yang najis? Oh, itu sangat tidak boleh. Tidak boleh ya Bang. Ya. Untuk pertanyaan terakhir itu pertanyaan nomor 10, apa arti sholat? Apa arti salam dalam sholat? Arti salam dalam sholat itu yang berakhirnya sholat kita dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, baik Bang, terima kasih pada Bang Fajal telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancara. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga narasumber tadi, kita dapat memahami bahwa sholat bukan hanya sekedar ritual, namun bentuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memahami fikih sholat dapat membuat kita menjalankan ibadah dengan benar dan penuh kesadaran. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memperkuat semangat kita dalam menjalankan sholat sebagai kewajiban utama dan muslim. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa sholat tepat waktu dan terus mempelajari ilmu agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.